Perencanaan produksi massal. Pengertian produksi. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni wahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat pintar yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Agar pembelajaran daring kali ini penuh berkah dan manfaat. Amin. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa gunakan handset. Bila sudah mulai pembelajaran tapi ingin mencatat, stop videonya dan mulai belajar daring kembali. Tetap semangat, sukses untuk sahabat pintar Indonesia. Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah baru, di mana manfaat tersebut terdiri atas beberapa macam. Misalnya, manfaat bentuk, manfaat waktu. Contoh penambahan manfaat dari perubahan bentuk yaitu seorang wirausahawan yang kreatif mengubah bentuk kayu menjadi meja, kursi, almari, rak buku, dan lain-lain. Seorang wirausahawan yang kreatif memanfaatkan waktu menjual jas hujan pada musim hujan. Seorang wirausahawan membawa hasil perkebunan seperti buah-buahan, sayur-sayuran ke kawasan perkotaan. Hal ini contoh memanfaatkan tempat. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain saja, melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk oleh customer adalah metode yang cukup baik, karena dengan berbasis keinginan customer maka memungkinkan produk tersebut akan banyak diterima oleh customer. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun, laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu satu, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga
yang ingin dibayar oleh pelanggan. 2. Biaya produksi. Biaya untuk modal, peralatan, dan alat bantu, serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produksi. Biaya produk menentukan beberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. 4. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Selamat belajar bagi sahabat pintar Indonesia. Tetap semangat dan menuju masa depan lebih baik. Sampai jumpa.